Jagat media sosial tengah ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru bertuliskan peringatan darurat. Gambar burung Garuda berwarna biru itu telah dibagikan puluhan ribu pengguna media sosial di Indonesia, baik di platform Instagram maupun X. Gerakan peringatan darurat ini muncul di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Lalu, apa sebenarnya makna dari gambar lambang Garuda berlatar belakang warna biru tersebut? Gambar Garuda biru itu awalnya dibagikan akun kolaborasi @najwa shihab, @matanajwa, dan @narasi_tv di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini rupanya merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024. Unggahan tersebut juga sebagai seruan keprihatinan masyarakat akan berbagai isu yang dianggap mengancam nilai-nilai fundamental bangsa. Bagaimana bacaan Anda tentang situasi di lapangan saat ini? Bukan suatu kebetulan bahwa ini minggu ini adalah mulai masuknya mahasiswa itu ke ruang-ruang kuliah karena semester baru. Tapi selama mereka liburan kemarin, mereka terus mendeteksi keadaan politik kan. Saya diundang terus, tiap minggu ada 70 undangan dari teman-teman BEM segala macam, dan hanya sekedar meminta misalnya video kecil singkat. Jadi intinya adalah gerakan mahasiswa akan menemukan kembali jalan keluar buat republik ini. Jadi jangan halangi mereka, karena mereka lah yang berhak untuk menikmati demokrasi kan. Demokrasi yang dibatalkan oleh si Raja Jawa, kata Bahlil itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR sekarang, ya DPR itu sudah berubah menjadi Dewan Peternakan Raja Jawa, kira-kira begitu. Ini saya mengutip aja apa yang diucapkan oleh Bahlil di pidato sebagai ketua umum Golkar. Jadi bahkan kita tidak bisa membayangkan Golkar memakai slogan yang sebetulnya itu zaman Orde Baru. Ngapain Golkar masih memakai istilah-istilah Raja Jawa segala macam itu. Jadi Golkar sendiri tidak mengerti bahwa dia itu bagian dari reformasi yang dulu mau dibubarkan oleh mahasiswa. Tapi demi asas demokrasi, kita katakan Golkar tidak boleh dibubarkan. Yang bersalah itu bukan Golkar. Golkar ada partai putih yang mengusung ide kekaryaan. Yang bersalah adalah mereka yang mengorientasikan Golkar sehingga jadi pendukung utama kekuasaan. Sekarang juga Golkar mau mendukung utama kekuasaan, tapi bahkan lebih buruk dari zaman Orde Baru. Karena Orde Baru itu nggak ada disebutkan bahwa Golkar itu harus patuh pada seorang Raja Jawa. Padahal Presiden Soeharto apa kurang Jawanya tuh. Tapi Presiden Soeharto juga yang mengajarkan kalau udah nggak mampu ya lengser ke Prabon aja kan, minta maaf lalu mundur kan. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu, sehingga Golkar terselamatkan. Pak Akbar Tanjung mengambil alih Golkar, bukan mengambil alih, meneruskan Golkar itu dan mentransformasikannya menjadi Golkar baru. Sekarang Golkar balik lagi jadi bawahan dari seorang raja. Itu pengakuan dari Bahlil sendiri. Jadi kita lihat bagaimana Golkar akhirnya membentuk dirinya sekedar sebagai peralatan dari seorang raja. Disebut pula Raja Jawa. Itu apa Raja Jawa begitu? Kan Raja Jawa itu selalu mampu untuk melihat keadaan berdasarkan kekuatan metafisiknya. Bahwa rakyat tidak lagi menghendaki dia, pulungnya udah berubah, maka dia mundur. Rakyat bergerombol di depan istana dengan fasilitas PP, itu pertanda bahwa raja harus perhatikan. Tapi Raja Jawa yang sekarang ini justru dilulukan oleh Golkar. Menarik sekali tadi Anda menyinggung pernyataan Bahlil ketika dia menyampaikan pidatonya sebagai ketua umum Partai Golkar ini. Dia menyinggung seorang Raja Jawa ini yang dia deskripsikan secara tidak langsung itu sebagai wajahnya yang bengis. Saya kira semua orang yang menyimak pidato Bahlil akan menyampaikan semacam itu. Jadi ada ancaman halus kepada dia, kepada para petinggi Golkar dengan macam-macam lah begitu ya. Kalau nggak sampai nurut, awas gitu ya. Nah, selain di dalam negeri, Anda kan juga bertemu banyak elemen masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Teman-teman saya di luar negeri, beberapa dosen di luar negeri yang lagi beasiswa, juga mahasiswa yang kemarin saya muter-muter Eropa, ketemu dengan PPI, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di luar negeri, bertanya apa sih yang terjadi di Indonesia sehingga dia jadi trending topik di Asia gitu kan, dengan tagar biru itu, what's happening di negeri ini itu. Jadi kita lihat bagaimana situasi di dalam negeri ini akhirnya terpapar ke luar negeri, dan seluruh pers dunia itu melalui media sosial mengintai Indonesia. Apa yang sedang terjadi di Indonesia itu? Yaitu trending topik tuh tentang kemaksiatan dari kemaksiatan dari DPR tuh. Jadi poin kita selalu adalah apa yang terjadi di negeri ini ya, itu akhirnya terhubung connecting dots-nya itu justru dibentuk oleh media massa luar yang membaca trending topik di trending issue di Jakarta terutama tuh. Jadi kelihatannya
momentumnya sudah tersedia, sehingga demonstrasi itu sekedar pembunuhan momentum itu kan. Ini nggak usah ragu bahwa akan ada gerakan sosial dan dimotori pasti oleh pemuda dan mahasiswa di Jakarta terutama, dan pasti diikuti di tempat-tempat yang lain. Ini udah semacam ya kita sebut sunatullah kalau pakai bahasa agama. Tetapi kita selalu tahu rumus-rumus sosiologi akan mengarahkan, mengakumulasikan energi masyarakat sipil, energi oposisi pada peristiwa tadi siang di DPR yang merupakan pencitraan paling buruk, bukan pencitraan, keputusan paling buruk dari DPR. DPR menjadi semacam stempel aja buat kepentingan Jokowi kan, kecuali PDIP yang tetap bekerja untuk demokrasi itu. Bahkan anggota fraksi dari Partai Demokrat yang memakai nama Demokrat membela keputusan untuk menganulir Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana mungkin AHY misalnya sebagai pemuda yang diharapkan memimpin perubahan dengan ide minimal ke arah 2009 membiarkan fraksinya itu berbohong di dalam ide demokrasi kan? Siapa tahu yang ngomong itu di DPR tuh. Jadi kelihatannya bahwa partai-partai yang kita harapkan sebetulnya untuk jadi partai yang mendorong demokrasi justru takut pada si Raja Jawa yang disebutkan oleh Bahlil itu kan. Di kemampuan kita sebagai masyarakat internasional, masyarakat intelektual adalah membentengi demokrasi dari interupsi bahkan intrusi dari perpolitikan otoriter. Pada akhirnya diakui juga bahwa Jokowi itu otoriter karena dia menciptakan diri sebagai Raja Jawa. Apakah kalian sudah menonton lelucon yang sedang dipertontonkan dan diperlihatkan oleh petinggi-petinggi negara dan elit-elit partai? Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Bagaimana petinggi-petinggi di negara ini dan elit-elit partai saling menindik dan saling berebut? Apa yang dipertontonkan oleh pemerintah, apa yang dipertontonkan oleh DPR atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, itu benar-benar membuat sebagian besar masyarakat Indonesia merasa jijik dengan situasi politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Di mana tidak pemerintah, elit politik hanya berselang beberapa hari setelah keputusan MK keluar, mereka secara mendadak dan tergesa-gesa membuat rapat untuk menggagalkan keputusan dari MK. Ya, yang namanya politik, ya memang gerakan-gerakan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi tentu saja gerakan-gerakan seperti itu, tindakan-tindakan menjijikkan seperti itu, membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR akan berkurang. Dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR, itu juga yang melatar belakangi kenapa muncul lambang Garuda Biru sebagai simbol perlawanan. Lambang Garuda Biru yang sedang beredar di media sosial dan sedang dibagikan rame-rame dan menjadi viral, itu adalah simbol perlawanan untuk mengawal keputusan MK, mengawal jalannya pilkada nanti, dan paling penting adalah bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR. Dan kemudian ada bahasa dari Ketua Umum Golkar terpilih yang baru itu bahwa menyinggung tentang Raja Jawa, dan dari akumulasi ketidakpercayaan itu juga kemudian memunculkan momen di mana civil society akan bergerak melawan Raja Jawa yang disebutkan oleh Ketua Umum Golkar tersebut. Nah, bagaimanakah politik dan situasi pilkada berjalan di Indonesia? Mari kita terus pantau pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah, elit-elit politik maupun masyarakat. Sekarang saya ingin kalian, terlepas kalian pro atau kontra dengan apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini, saya ingin kalian menuliskan unek-unek pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan tulis apa yang ingin kalian tulis, karena ini memang waktunya untuk berkomentar. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan. Apapun sekecil apapun yang kalian lakukan, sekali lagi terlepas kalian pro atau kontra, silahkan berpartisipasi, melihat sebagai sumbangsi atas situasi yang terjadi di negara kita saat ini. Terima kasih sudah menonton.